Selat Malaka merupakan jalur pelayaran tersibuk di dunia dan keberadaannya sangat penting bagi perdagangan global. Setiap tahunnya sekitar 94.000 kapal melewati Selat Malaka, membawa lebih dari sepertiga pasokan minyak dunia dan seperempat volume perdagangan global. Namun meskipun Selat Malaka adalah jalur yang sangat vital, ada kenyataan unik yang terjadi di kawasan ini. Mayoritas kapal memilih untuk bersandar di negara kecil Singapura. Hal ini telah membantu Singapura berkembang pesat dan menjadi negara maju dalam waktu yang singkat. Tetapi setelah Indonesia bergabung dengan BRICS, posisi ekonomi Singapura mulai terancam. Ini bisa jadi awal dari perubahan signifikan dalam dominasi perdagangan melalui Selat Malaka. Selat Malaka adalah sebuah jalur sempit sepanjang sekitar 900 km yang terletak di antara semenanjung Malaya dan Pulau Sumatera di Indonesia. Jalur ini memiliki arti strategis yang sangat penting baik untuk perdagangan maupun keamanan global. Bahkan beberapa sumber mengungkapkan bahwa Selat Malaka merupakan jalur pelayaran yang paling kritis di dunia karena menjadi rute laut terpendek antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Selain itu, jalur ini berfungsi sebagai jalur utama pengiriman minyak ke ekonomi besar Asia Timur, seperti Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Sekitar 94.000 kapal melewati Selat Malaka setiap tahunnya. Hal ini menegaskan betapa pentingnya Selat Malaka bagi dunia, karena hampir sepertiga pasokan minyak global juga melewati jalur ini. Misalnya lebih dari 80% impor minyak Jepang melewati Selat Malaka. Sementara 75% dari total konsumsi minyak Cina juga mengandalkan jalur ini. Artinya, sekitar 60% dari seluruh pasokan minyak Cina melintas melalui Selat Malaka yang lebarnya hanya sekitar 1,5 mil. Selain itu, Selat Malaka tidak hanya penting untuk energi, tetapi juga sebagai jalur penting dalam pertukaran barang antara timur dan barat. Sekitar 25% dari seluruh volume perdagangan dunia melewati jalur ini yang menjadikannya sangat berpengaruh dalam ekonomi global. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara yang menguasai sebagian besar Selat Malaka seharusnya dapat memanfaatkan posisi ini untuk memperoleh keuntungan yang besar. Sayangnya, meskipun Indonesia adalah negara besar, kenyataannya Indonesia kalah bersaing dengan Singapura. Sebagian besar kapal malah memilih untuk bersandar di pelabuhan Singapura. Jika ada yang berpikir bahwa Indonesia membiarkan Singapura merajai Selat Malaka, kalian salah besar. Singapura memang memiliki keunggulan besar dalam persaingan untuk menarik kapal-kapal agar bersandar di pelabuhan mereka. Di balik kesuksesan Singapura ada dukungan dari negara terkuat di dunia dalam berbagai aspek, baik ekonomi maupun teknologi. Infrastruktur yang canggih dan dukungan finansial yang kuat memungkinkan Singapura membangun pelabuhan dengan kapasitas 60 juta TEU pada tahun 2040. Sebagai perbandingan, Indonesia hanya mampu membangun pelabuhan dengan kapasitas 17,7 juta TEU di seluruh negeri. Bahkan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara, Thailand, hanya dapat membangun pelabuhan dengan kapasitas 11,7 juta TEU per tahun. Singapura bahkan membangun pelabuhan di atas pulau reklamasi yang biaya pembangunannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pelabuhan yang dibangun di tepi pantai. Sebagai ilustrasi, harga tanah reklamasi di Malaysia, Greenland bisa mencapai 22 hingga 38 juta per meter persegi. Sementara pelabuhan baru Singapura yang sedang dibangun memiliki luas sekitar 1.337 hektar atau sekitar 3.300 lapangan sepak bola. Sebagai perbandingan, pelabuhan Patimban dengan kapasitas 7 juta TEU per tahun membutuhkan investasi sekitar 51,77 triliun rupiah dan itu pun dibangun di tepi pantai. Jika Singapura membangun pelabuhan dengan kapasitas 65 juta TEU di tepi pantai, maka investasi yang dibutuhkan bisa mencapai sekitar 481,2 triliun rupiah. Jika menggunakan pulau reklamasi, biayanya bisa jauh lebih tinggi lagi, yang menunjukkan bahwa Singapura tidak membangun pelabuhan ini sendirian. Ada negara dengan kekuatan finansial yang sangat kuat dan teknologi tinggi di belakangnya. Karena sulit untuk bersaing dengan Singapura yang memiliki dukungan finansial dan teknologi canggih, Indonesia harus mencari dukungan dari negara-negara dengan kekuatan finansial dan teknologi tinggi pula. Jika tidak, Indonesia hanya akan menjadi penonton di Selat Malaka. Namun setelah bergabung dengan BRICS, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya memberikan persaingan sengit bagi Singapura, tetapi juga untuk mengalahkan dominasi Singapura di Selat Malaka.
BRICS didukung oleh Bank Pembangunan Baru atau New Development Bank yang memberikan pinjaman hibah dan bentuk pendanaan lainnya untuk proyek-proyek yang berfokus pada pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, transportasi, pengelolaan air, perumahan, dan pendidikan. Indonesia bisa memanfaatkan New Development Bank untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional yang setara dengan Pelabuhan Tuas Singapura, bahkan dengan kapasitas yang lebih besar lagi. BRICS juga berpotensi meningkatkan perdagangan antar negara anggota yang bisa memberi peluang lebih bagi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan agar tidak dimanfaatkan oleh Singapura dalam meningkatkan perdagangan di Selat Malaka. Dalam hal ini, Singapura memang mempersiapkan Pelabuhan Tuas untuk menyambut barang-barang dari anggota BRICS yang akan melintas di Selat Malaka. Apakah Indonesia akan terus membiarkan keadaan ini? Tentunya tidak. Indonesia harus segera mengambil langkah untuk memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama. Indonesia bisa memanfaatkan dukungan dari New Development Bank untuk membangun pelabuhan bertaraf internasional yang mampu bersaing dengan Singapura. Jika tidak, Indonesia akan kehilangan peluang besar yang bisa didapatkan dari bergabung dengan BRICS yang justru bisa dimanfaatkan oleh Singapura. China juga tidak ingin terus bergantung pada Singapura yang selalu mendukung Amerika Serikat. Singapura memang menjadi proksi Amerika Serikat di Asia Tenggara. Bukti nyata dari hal ini adalah peralatan militer Singapura, khususnya yang berbasis Amerika Serikat, selalu lebih canggih dibandingkan Indonesia. Sebagai contoh, ketika Indonesia masih berjuang mendapatkan akses F-16 dari Amerika Serikat, Singapura malah sudah memperoleh izin untuk mengoperasikan F-35. Rusia juga telah memasukkan Singapura dalam daftar negara musuh mereka. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Oleh karena itu, jika Indonesia mengajukan proposal pembangunan pelabuhan di Selat Malaka untuk melayani kapal-kapal anggota BRICS, tentu akan sangat disambut oleh Xi Jinping. Dengan demikian, China tidak perlu lagi bergantung pada sekutu Amerika Serikat. Salah satu contoh nyata adalah saat China menawarkan pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara. Pelabuhan ini memiliki akses langsung untuk ekspor kontainer ke luar negeri, terutama ke pelabuhan Ningbo Suzu di Provinsi Zhejiang, China. Artinya, Indonesia bisa memanfaatkan pelabuhan Kuala Tanjung sebagai bagian dari jalur perdagangan di Selat Malaka, yang tentunya lebih murah biayanya jika dibandingkan dengan pembangunan pelabuhan. Terlebih lagi, negara-negara BRICS telah sepakat untuk saling mendukung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar negara anggota. Meski demikian, proyek ini masih di meja Prabowo Subianto, namun eksekusinya tidak akan mudah. Singapura tentu tidak akan diam saja, mengingat pelabuhan adalah jantung ekonomi mereka. Semua masyarakat, terutama di Riau, harus siap jika ada investor Cina yang datang untuk membangun pelabuhan di sana. Mungkin akan ada kabar miring tentang proyek tersebut yang bisa jadi berasal dari negara tertentu. Indonesia harus menyadari bahwa Selat Malaka adalah jalur perdagangan yang sangat strategis. Jika Indonesia tidak mengambil langkah tegas untuk mengembangkan pelabuhan dan infrastrukturnya, keuntungan dari Selat Malaka akan terus diraup oleh Singapura. Masyarakat harus siap mendukung pembangunan pelabuhan yang dapat mengangkat perekonomian Indonesia agar negara kita tidak hanya menjadi penonton di jalur pelayaran tersibuk di dunia.